Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi pemimpin umat yang akan sanggup memberi syafaat kepada umatnya yang taat, tidak pandang rakyat atau pejabat. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ittihad Channel rahimakumullah, kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita agar saling mencintai, mengasihi dan menghormati satu sama lain, agar bisa terjalin kerukunan hidup antara satu dengan yang lainnya. Namun kenyataannya sekarang ini banyak kita jumpai generasi muda yang sudah tidak lagi menghormati sama saudaranya. Bahkan kita bisa lihat di luar sana banyak anak-anak muda, entah pria ataupun wanita, yang sudah jarang berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal berbakti kepada kedua orang tua itu hal yang wajib kita laksanakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika seorang dari keduanya atau salah satunya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sahabat Ittihad Channel rahimakumullah, coba kita tutup mata sejenak, lalu bayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyuman mereka. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan kita dan mendidik kita. Lihatlah ketika kita masih kecil, dan lihatlah ketika kita dalam kandungan. Mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita tanpa minta balasan. Ketika kita dalam kandungan, ibu bersusah payah menjaga kita agar tetap sehat dan kuat. Begitupun ayah, dengan cucuran keringat ayah kita membantingkan tulang mencari nafkah, tidak kenal lelah dan tidak pantang menyerah meskipun pernah gagal berkali-kali. Hanya semata-mata untuk menafkahi kita, mendidik kita, dan membesarkan kita. Oleh sebab itu, berbakti kepada kedua orang tua itu tanpa batas waktu. Berbakti kepada kedua orang tua itu mulai dari kita kecil sampai mati. Mulai kedua orang tua kita masih hidup sampai mati pun kita diwajibkan berbakti kepada mereka. Dengan cara apa kita berbakti kepada mereka? Dengan cara mendoakannya, ziarah kuburnya, sedekah untuknya, istighfar, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bujayrami Al-Khatib, juz 2 halaman 301, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jumu'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa saja yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap Jumat, maka Allah akan mengampuninya dan ia tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Di dalam kitab Syu'abul Iman sudah dijelaskan juz 10 halaman 298. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yamutu walidahu aw ahaduhuma wa innahu lahuma la'akun fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktuballahu barron. Sesungguhnya jika ada seorang hamba yang salah satu atau dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan ia dulu pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, sementara dia selalu mendoakan dan memintakan ampun untuk mereka, maka Allah akan mencatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, ayo dari sekarang, selagi kedua orang tua kita masih hidup, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuanya, agar kelak anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Sebagaimana disebutkan dalam kitab hadis Al-Mustadrak, juz 17 halaman 99, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kalau anak kamu ingin berbakti kepada kalian, maka hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.